Shalom pendidik Kristen, selamat datang di channel Guru Kristen dalam obrolan bersama dengan kawan. Kita akan membahas pendidikan Kristen di gereja. Saat ini saya akan mengajak berdiskusi dengan kawan saya, Indra. Halo. Gimana kabarnya, bro? Baik. Oke, dan ya kita ini pertama kali nih episode obrolan dengan kawan. Biasanya kan episode obrolan dengan istri, obrolan malam kita dengan kawan. Kalau saya ngobrol dengan kawan itu artinya membahas pendidikan Kristen di gereja, gitu. Nah, sebelum kita ngajak obrolan lebih lanjut hari ini, saya ingatkan kepada para pemirsa, penonton semua, pendidikan Kristen itu apa ya? Pendidikan Kristen itu usaha sadar terencana untuk membimbing jemaat atau anak-anak itu semakin kenal Kristus, semakin dewasa di dalam Kristus, menjadi murid Kristus yang dewasa di sana. Nah, pendidikan Kristen itu salah satu bagian dari pemuridan. Kan Tuhan Yesus memberi mandat kepada kita semua, amanat agungnya. Jadikanlah segala bangsa murid Kristus dan baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, pendidikan Kristus itu mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah pernah ajarkan itu. Membimbing mereka supaya jadi dewasa untuk nantinya mereka memuridkan lagi, bermultiplikasi di sana. Mau nggak mau pendidikan itu harus ada di dalam pemuridan itu. Dan gereja punya peran penting di sana untuk memberikan tugas gereja untuk mengajarkan mereka seperti itu. Nah, salah satunya tiga pilar pendidikan Kristen kan keluarga, gereja, dan sekolah Kristen. Nah, gereja ambil bagian untuk memuridkan, mendidik di sana. Nah, topik yang akan kita bahas ini, setuju nggak dengan pernyataan ini? Pendidikan Kristen di gereja itu semakin pudar, tapi nggak jelas. Nggak jelas itu maksudnya gini. Mengapa saya kok mau statement pernyataan ini ya? Ya, karena gereja tidak lagi membimbing, ya kan, mengenalkan Kristus, menjadikan murid ini, menjadikan jemaat ini murid Kristus yang dewasa. Makanya saya pendidikan Kristen di gereja itu semakin pudar. Setuju tidak? Setuju. Iya, kalau misalnya sebagai pribadi yang dulu melihat gereja itu lebih sering banyak pengajaran, sekarang kok rasanya banyak istilahnya konsumerisme ya. Kalau saya merasa konsumerisme, misalnya sering mendengar ya, gereja menyediakan fasilitas gemerlap supaya anak mudanya lebih banyak tertarik ya, supaya setiap orang itu terhibur. Nah, kalau lihat dari pengalaman, saya sering mengingatkan anak remaja tentang Tuhan itu bukan badut yang menghibur kita dalam ibadah, karena ada satu isu yang saya alami ketika pelayanan remaja di gereja adalah anak-anak itu merasa kalau khotbah yang membahas Alkitab, pendidikan Kristen juga ya, itu expository preaching, mereka merasa itu membosankan, nggak asik, khotbahnya nggak lucu gitu. Saya jadi merasa ini datangnya dari mana? Ternyata datangnya dari budaya lingkungan mereka, seperti mereka tuh terbiasa relasi dengan TikTok, Instagram, sosial media lainnya yang fungsinya seperti badut, menghibur, sehingga ketika mereka datang kepada Tuhan itu bukan untuk belajar tapi mencari hiburan. Ya, itu salah satu isu sih. Ya, mencari kepuasan diri sendiri. Jadi gereja bukan lagi menjadi tempat untuk mendidik mereka, ya, kenal Tuhan, jadi murid Kristus yang dewasa, tetapi justru malah menjadi tempat hiburan. Itu disebutkan konsumerisme tadi. Gitu. Nah, kayak gitu, gimana dengan amanat agung? Kalau menurut saya sih pudar ya, karena semakin pudar kalau menurut saya, karena bukan hanya yang remaja, dan bahkan kita pernah bikin pembinaan pembacaan Alkitab, pendidikan Alkitab untuk 5 sesi saja loh. Itu ada jemaat yang nyeletuk, ribet ya, mau belajar dekat sama Tuhan aja ribet gitu. Jadi kayak ada pertanyaan pemuda juga, bagaimana cara fun untuk belajar Alkitab. Nah, itu saya bertanya kepada orangnya adalah, kamu kenapa bisa punya pola pikir belajar Alkitab itu harus fun? Sedangkan kan bagian dari hidup kita itu pasti ada challenge ya, ada tantangan, ada kesulitan.
sepertinya memang sudah terpengaruh sama budaya funnya, sehingga belajar Alkitab pun tuntut hamba Tuhan harus bagaimana mengemas sesuatu yang bagus supaya menarik perhatian orang. Untuk hanya belajar Alkitab. Padahal orang Kristen harus mengenal Kristus, belajarnya dari Alkitab. Dan tentunya kita kan nggak selalu fun ya waktu kita sekolah Alkitab ya. Ini level hamba Tuhan, cuma ya pasti belajar Alkitab itu nggak gampang. Gitu. Nah, kalau kita melihat nih geraknya gereja kan makin pudar pendidikan Kristennya di sana. Terus bahayanya apa kalau misal gereja itu mengabaikan ini pendidikan Kristen, pengajaran firman Tuhan di sana kepada jemaat? Bahayanya apa? Kalau saya lihat bahayanya kita kehilangan Injil itu sendiri ya. Kalau saya lihat kita kehilangan Injil itu karena Injil itu memanggil kita. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, tapi kalau garam itu kehilangan keasinannya, maka tidak ada lagi gunanya. Gereja tanpa Injil, gereja tanpa pemuritan, ya gereja kehilangan identitasnya ya. Jadinya ya jadi ini hamba Tuhan jadi badut, menghibur jemaatnya ya, menghibur remajanya, setiap orang yang harusnya diajar, setiap orang yang harusnya diajak pikul salib, malah kita menemukan memang banyak ya. Kalau kamu kasih persembahan berapa, kamu tuanya berapa, pengajarannya jadi ya berkat. Tuhan punya rencana, ya rencananya itu rencana apa ya, untuk dirinya kali ya. Bukan salib lagi yang jadi rencana yang terbaik. Kalau yang saya rasa tanpa Injil, tanpa pemuritan, ya kita melahirkan generasi yang tidak bisa menjadi berkat, tidak mengenal Tuhan secara mendalam, ya tidak punya karakter Kristus, ya tidak hidup untuk misi Allah. Bahkan ya kayak Alkitab jadi untuk memecahkan masalah hidupnya. 3 cara untuk doa dijawab, 3 cara puasa mendapatkan pasangan gitu ya. 3 kesalahan kenapa Tuhan tidak berkenan ya. Jadi hidup itu seolah-olah semuanya hanya untuk diri kita gitu. Jadi sangat berbahaya sih ya kalau misal gereja itu tidak ada pendidikan Kristennya, berarti para jemaatnya ini tidak bertumbuh. Ketika tidak bertumbuh, tidak jadi berkat, ya tidak menjadi terang yang menerangi, tidak menjadi garam yang menghasilkan, justru malah tidak berguna di tengah masyarakat gitu. Ketika orang tidak bertumbuh, ya udah timbullah justru malah gereja-gereja memfasilitasi mereka untuk menjadi tempat hiburan. Apakah bisa disebut gereja kayak gini? Kita pertanyakan itu ya. Iya, itu sih banyak ya, kayak kita tahu yang kita kemarin kita sudah sempat ngobrol ya, event oriented ya, fokusnya sama aktivitas. Ya kalau misalnya kita mau jadi gereja yang rame, ya undang aja artis, pasti rame. Tapi kalau kita mau berpikir, setelah orang-orang itu datang ke gereja, apakah mereka murid hanya karena mereka datang ke konser? Nah, itu menjadi satu pertanyaan ya ketika kita melihat event oriented ini ya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mereka itu cintai daripada Tuhan. Benar. Sesuatu yang mereka sembah di dalam hati mereka, yang sebenarnya event, bukan Tuhan Yesus. Nah, itu juga jadi satu masalah yang atau gereja yang khotbah tanpa Injil ya. Jadi ada motivasi-motivasi atau khotbah yang terlalu menghakimi dosa tapi tidak ada solusinya di dalam Kristus. Ya doktrin itu juga dengan adanya kita mengajarkan firman Tuhan belum tentu juga beres kadang. Itu juga dipakai untuk menghakimi jemaat. Atau sebaliknya ya pengajaran yang bebas. Ya kamu sudah ditebus Tuhan Yesus, ya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu ya. Kalau nggak doktrin dipakai untuk membuahkan dosa menghakimi, ya doktrin itu dipakai untuk membebaskan orang untuk hidup sesukanya. Ya itu 2 sisi ya. Itu kalau dampak pendidikan Kristen mungkin orang akan menangkap itu. Gitu. Yes. Kalau masalah lama gereja mungkin fragmentasi ya, maksudnya merasa ada satu usia khusus itu harus terpisah dari ibadah. Ya ada komisi, bukan berarti komisi itu salah ya, cuman sepertinya kalau saya
kan dulu berasal dari gereja yang belum pemuritan ya. Ya itu biasanya saling rebutan, misalnya mau pakai fasilitas, remaja rebutan sama sekolah minggu, saling menyalahkan, sekolah minggu merasa bagian ini tidak perhatikan mereka, remaja merasa ini tidak. Jadi tidak sehati. Itu juga ya kalau pendidikan Kristennya tidak punya pathway yang rapi, ya itu juga jadi masalah ya. Ya. Ya itu juga harus dipikirkan. Bagian Bali ini satu gereja, tetapi di gereja itu terbagi-bagi segmennya, dan di sana punya kerajaannya sendiri. Ya, gereja di dalam gereja ya. Gereja itu lebih banyak ya, kalau ada yang memang segmen di gereja itu bentuknya komisi. Emang nggak salah juga, tetapi kalau tidak diatur dari jenjang ini harus pertumbuhannya seperti apa, ke jenjang berikutnya sampai nanti ke lansia harus seperti apain. Jadi kalau nggak ada perjalanan pemuritannya, kesehatian sebagai satu gereja lokal. Baik remajanya, sekolah minggunya, majelisnya, orang-orang dewasanya itu bisa merasa mereka tuh tubuh Kristus ya, tubuh Kristus yang belajar bersama-sama. Ya, fermentasi ini juga menjadi isu pemuritan sih. Nah, setelah melihat nih pendidikan Kristen di gereja makin pudar, apa yang bisa kita lakukan nih? Kalau saya sih ya, melihat ini lebih dalam, masalahnya itu bukan kurangnya program atau struktur, tapi ini soal hati sih. Hati kita itu sembah tradisi, hati kita itu sembah kebebasan, ingin menjadi seperti dunia ya, yaitu yang tadi menjadi gereja yang menghibur atau gereja yang terlalu kaku, itu biasanya karena tidak menyembah Yesus. Ya, tidak melihat apa yang Yesus lihat, apa yang Tuhan Yesus ingin kerjakan. Jadi lebih pentingkan ya doktrinnya, yang disembah itu doktrin. Jadi doktrinnya saya tahu lebih banyak. Saya ini orang lebih lama di gereja. Saya yang benar gitu. Sehingga orang yang berdoktrin ini tidak lagi mau humble dan diajar oleh firman, yaitu Sang Yesus Kristus itu sendiri. Dan orang yang bebas pun mereka tidak mau dikekang karena mereka merasa oh Yesusnya itu orang doktrin begitu yang kaku. Ya gue nggak mau sembah Yesus yang seperti itu, karena Yesus bagiku ya bebas, Yesus yang selalu mengasihi saya. Ya campur aduk dosa dan penderitaan itu dicampur, disayang-sayang gitu. Jadi tidak dipilah apakah firman ngomong bagian hidup saya ini sebenarnya ini dosa atau ini penderitaan saya, itu tidak diproses di hadapan Tuhan. Jadi kalau bagi saya pendidikan Kristen yang baik di gereja itu adalah pendidikan Kristen yang mengajak orang menyembah Yesus di hati, bukan sembah doktrin, bukan bebas, bukan Yesus yang membebaskan kamu tuh udah nggak perlu diubahkan lagi. Ya itu sih, Tuhan mengasihi kita padanya di dalam Injil, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Nah, berarti mau pendidikan Kristen di gereja itu kalau pudar akan sangat bahaya karena tidak akan mencetak murid-murid Kristus yang dewasa. Di satu sisi pendidikan Kristen juga tidak kaku di dalam hal harus pengajaran, harus doktrin di sana, tetapi justru pendidikan Kristen ini bukan banyaknya setiap seminggu harus ada pengajaran firman Tuhan. Itu enggak juga, kayak gitu pendidikan Kristen. Pendidikan itu yaitu menjadi seperti Kristus. Dan gimana menjadi seperti Kristus? Itu tidak hanya sekedar yang penting doktrin sistematik beres, enggak gitu. Pendidikan itu justru malah perubahan hati. Seperti apa yang sampai Bro Indra tadi sampaikan, bahwa perubahan hati ini yang diperlukan. Hati yang menyembah Tuhan, cinta Tuhan Yesus, hati yang berkomitmen mau jadi seperti Kristus. Diubahkan secara pemikiran, diubahkan secara hidupnya, keteladanan. Justru yang paling penting dalam pendidikan Kristen itu tidak hanya sekedar khotbahnya kuat mimbar, yes itu perlu sangat, atau pengajaran sistematiknya kuat juga di sana, atau juga kelompok kecil. Yaitu memang perlu sangat itu menjadi kendaraan, wadah yang sangat penting. Tapi lebih jauh daripada lebih penting itu, yaitu keteladanan dari orang gembalanya, hamba Tuhannya, orang-orang yang memang Tuhan percayakan, pendidik-pendidik Kristen. Karena siapa yang bisa meneladani di sana? Pendidik-pendidik Kristennya. Aku tidak hanya bicara hamba Tuhan, tapi orang-orang yang sudah dewasa. Seharusnya gereja akan mencetak murid-murid Kristus yang dewasa.
Nah, kalau ada orang-orang dewasa, murid Kristen dewasa memberi contoh, dia ketika menyampaikan firman, dia tahu cara pelayanan, itu pendidikan Kristen. Iya, dewasa ya. Bukan orang yang lebih lama, itu benar. Karena gereja itu ya Mas, orang yang lebih lama itu dianggap benar. Padahal ya sebenarnya apa ya, kalau akhir-akhir ini saya belajar tentang dua hal ya. Orang yang ada di gereja, dia pelayanan rajin, itu sebenarnya buah dari dia mengalami konformitas dari orang-orang, bukan menyembah Yesus ya. Jadi ada orang yang di gereja itu karena konformitas, karena pengakuan orang-orang, sama orang yang benar-benar menyembah Yesus. Nah, ini jadi masalah kalau kita lihat ya, kalau dia dikonform, dia punya pendukungnya, banyak temannya di sana yang suka doktrin, yang sudah sering menghakimi orang. Jadi dia selamanya akan merasa dia ikut Yesus. Padahal akhirnya kita melihat ketika anak mereka ya yang tidak mengalami Injil karena begitu menghakiminya mereka, anak mereka pelayanan kok. Karena apa? Papa mama akui, Yesus di gereja akui ya. Waktu pindah ke Jakarta, kuliah di luar, mereka clubbing. Mereka nge-vape, mereka jatuh dalam dosa. Karena hal yang sama, mereka tidak sedang menyembah Yesus. Jadi di gereja diakui, mereka pelayanan. Ketika sudah pisah sama orang tua, mereka di klub diakui, mereka juga hidup di sana. Tapi berbeda dengan orang yang menyembah Yesus tadi. Dia akan melayani di gereja. Dia akan ada untuk mengerjakan misi Tuhan. Dia mencintai Kristus. Dan dia mengakui dosanya, dia mengakui kesombongannya dan kelemahannya. Dia berelasi sama Tuhan. Ketika dia pindah ke Jakarta, dia tetap pelayanan. Ini beda ya, orang yang konformitas sama orang yang menyembah Yesus. Nah, itu tadi sih, pendidik Kristen, oke, kita menyoroti memang orang-orang leadernya ini yang harus mengajar. Tapi pertanyaan kita, leader yang udah lama ini kadang pun harus kita lihat dari sisi Injil. Apakah dia lama di gereja ini karena dia haus diakui? Ya, sebenarnya dia nggak menyembah Yesus, dia haus di pengakuan karena saya orang lama, saya besar di sini, saya rajin pelayanan, saya tuh banyak bantu gereja, kalau nggak ada saya itu pasti gereja ini nggak bisa ABC, semua karena saya. Nah, beda dengan orang yang menyembah Yesus ya. Ini perlu kita melihat kembali, baik teman-teman mungkin yang nonton yang lagi revitalisasi atau yang lagi church planting ya. Church planting mungkin nggak begitu banyak masalah ya. Ketika kita memulai pemuritan di gereja tradisional, kita perlu evaluasi ulang. Apakah leader-leader itu sebenarnya mereka menyembah Yesus atau sebenarnya selama ini mereka melayani karena konformitas orang-orang. Ya, sehingga itu bisa menjadi masalah ketika mereka melakukan pendidikan Kristen. Tidak membawa orang menyembah Yesus di hati. Itu menjadi problem seluruh gereja ya. Tidak ada leader-leader yang tercetak. Itu jadi pertanyaan nih. Itu menjadi hasil ketika tidak ada pendidikan Kristen di gereja. Seharusnya hasilnya apa? Murid yang dewasa, leader yang dewasa, leader yang sama seperti Kristus. Buahnya kelihatan, buah pertobatannya kelihatan. Tetapi diamati sekarang, apakah ada leader-leader yang demikian? Jadi bisa disimpulkan bahwa makin nggak ada pendidikan Kristen ya. Karena pendidikan Kristen gereja, pemuritannya jelas sekali akan mencari leader yang seperti itu. Jadi menjadi PR untuk gereja. Saya rasa cukup pembicaraan kita. Nanti kalau ada pembicaraan lebih, kita ada obrolan berikutnya ya. Ya, nantikan aja kalau teman-teman yang merasa, oh iya ya pendidikan Kristen gereja di gereja saya makin kurang nih ya, bisa menonton video seperti ini ya. Jadi kita akan lebih banyak membahas tentang pendidikan Kristen di gereja itu seperti apa dengan obrolan dengan Bro Indra. Mungkin saya juga akan mengajak kawan yang lain. Sudah aja cukup sama Bro Indra. Nah, teman-teman bagi yang tertarik atau memang tertolong ketika mendengar video seperti ini ya, bila didukung ya. Mungkin mengikuti, subscribe, dan men-sharekan video ini kepada teman-teman yang lain. Oke, itu dari kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.